Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pertemuan ke-7 dari mata kuliah perbandingan kaidah ushul fikih. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah mengenai dilalah am. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, seperti biasa saya akan menyinggung di awal tentang definisi dilalah am dan khos. Karena am dan khos adalah salah satu pembahasan ushul fikih yang cukup rumit dan perlu untuk kita pahami betul-betul. Lalu kemudian ada redaksi am itu apa saja, lalu kemudian perbedaan penggunaan lafaz am antara jika datang satu lafaz am, satu dalil dengan lafaz am, apakah kita harus menerapkan hukumnya kepada seluruhnya atau tidak gitu. Lalu kemudian ada dilalah lafaz am bagi individu di bawahnya, apakah itu qat'i atau zanni, perbedaan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Jumhur. Lalu kemudian nanti masuk ke dalam taksis am qat'i dengan dalil yang zanni, dan juga pertentangan antara am dan khos. Nah, baiklah teman-teman, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai definisinya. Al-am, apa itu al-am? Al-am kalau bahasa Indonesia itu umum. Lafaz am itu adalah al-lafzul mustaghriq li jami'i ma yahsulu lahu bihasbi wad'in wahidin. Adalah suatu lafaz al-mustaghriq yang mencakup li jami'i ma yasluhu lahu, mencakup segala hal yang termasuk ke dalam bagiannya, bihasbi wad'in wahidin, meskipun yang disebut cuma satu. Contohnya manusia. Kata manusia itu adalah kata umum. Saya manusia, antum manusia. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Saya manusia, antum manusia, mereka manusia, berarti kita semua sama-sama berada dalam kerugian. Jadi ketika datang suatu ayat atau hadis dan di dalamnya ada lafaz umum, berarti hukum yang ada di dalam di dalam ayat atau hadis tersebut mencakup seluruh individu yang berada di bawah lafaz umum itu. Itu adalah lafaz am. Sedangkan lafaz khos, kalau lafaz khos itu berarti yang terbatas. Kalau am itu tidak terbatas, tidak ada batasannya berapa ratus, berapa ribu, berapa juta, berapa miliar. Pokoknya semuanya masuk ke dalam situ tanpa ada batasan. Batasannya nanti kalau misalkan ada takhsis. Nah, sedangkan khos itu adalah kullu lafzin wudi'a li ma'nan wahid. Setiap lafaz yang ditujukan untuk makna yang satu. Ma'lumun, makna itu diketahui, alal infirad, dan dia sendirian, khusus terbatas. Kalau yang umum itu tidak terbatas. Gampangnya membedakannya adalah seperti itu. Nah, redaksi umum itu apa saja? Di dalam bahasa Arab yang termasuk ke dalam redaksi umum itu adalah yang pertama al-mufrad, kata mufrad yang al-mu'arraf bil alif wal lam al-istidrakiyah. Kata mufrad yang dijadikan ma'rifah dengan alif lam. Kalau antum sudah pernah mempelajari nahwu, maka antum bisa membedakan antara nakirah dan ma'rifah. Nah, salah satu contoh ma'rifah adalah kalau ada alif lam. Nah, jika ada satu kata yang kata itu ditambahi dengan alif lam, maka kemungkinan lafaz itu adalah lafaz am. Contohnya innal insana lafi khusr. Dia harus pakai alif lam. Kalau misalkan dia nggak pakai alif lam, maka bisa jadi itu bukan am, tapi itu khos. Tuh. Maka kata mufrad yang ada alif lamnya kemungkinan besar dia adalah lafaz am. Sesungguhnya manusia itu lafi khusr. Contoh jenis yang kedua adalah isim jins, ismul jinsi, nama suatu jenis al-mu'arraf bil alif wal lam, yang dima'rifatkan dengan alif dan lam. Contohnya di sini
Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak akan menjadi najis gara-gara sesuatu. Nah, kata al-ma'u di sini adalah lafaz umum. Berarti air itu berarti semua air. Semua jenis air tanpa terbatas. Kecuali kalau misalkan ternyata ada dalil lain yang membataskannya. Contohnya seperti kalau misalkan airnya di bawah 2 kula, karena ada hadis yang menyatakan air di bawah 2 kula kalau misalkan terkena najis maka akhirnya dia menjadi mutanajis. Akhirnya air yang di bawah 2 kula itu ditaksiskan dari al-ma'u yang di sini. Gitu. Jadi aturannya lafaz umum kalau tidak ada taksis maka tidak terbatas cakupannya. Kalau ada taksis maka cakupannya terbatas dengan gara-gara adanya taksis. Jenis kata yang ketiga adalah ism jama'. Ismul jam'i al-mu'arraf bil alif wal lam al-jinsiyah allati tufidul istighraq. Kata jama', jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir yang dikasih alif dan lam. Contohnya qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, telah menang, menang, beruntunglah orang-orang yang beriman. Saya beriman, antum beriman, kita semua beriman, insya Allah, maka kita termasuk ke dalam al-mu'minun di dalam ayat ini. Meskipun ternyata ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah ayat kedua, ketiga, dan seterusnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apakah kita khusyuk? Ya belum tentu. Maka kita bisa jadi masuk ke dalam qad aflahal mu'minun, bisa jadi enggak, tergantung kita memenuhi syarat atau enggak. Tapi kalau tanpa syarat itu, yang kita ambil hanya ayat satu aja, qad aflahal mu'minun, maka bisa jadi kita masuk. Atau ayat yang lain surat An-Nisa ayat 145. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik. Al-mu'minun dan al-munafiqin di sini sama-sama jamak mudzakkar salim. Tandanya ada waw dan nun, dan ini ya dan nun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak paling bawah dari neraka. Nah, innal munafiqin di sini berarti semua orang munafik tanpa batas. Berapapun orang munafiknya, 100, 1000, 1.000.000, maka bisa jadi masuk ke dalam ayat ini. Kecuali kalau misalkan ternyata ada dalil lain yang mengkhususkan atau yang mengecualikan sejumlah orang munafik, maka itu ditaksir. Tapi kalau nggak ada, maka dengan ayat ini berarti semua orang munafik masuk ke dalam kerak paling bawah di neraka. Nah, lalu kemudian redaksi am yang lain, redaksi atau kata umum yang lain dalam bahasa Arab adalah al-mudhaf ila ma'rifah. Suatu kata yang diidhofahkan kepada kata yang lain yang ma'rifah. Kalau di sini contohnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikapun engkau atau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Di sini disebutkan ni'matullah, itu adalah lafaz umum, berarti semua nikmat Allah masuk ke dalam sini. Gitu. Atau redaksi umum yang lain adalah isim syarat. Seperti ini isim syarat yang nanti ada jawab syarat ya. Karena yang disebut di sini man, terus ma, terus aina, terus anna, terus ayu, itu kita tahu maknanya secara sendiri-sendiri. Man itu artinya siapa, ma itu artinya apa, aina itu artinya di mana, anna itu yang mana gitu, ayu juga yang mana. Tapi di sini isim-isim yang tadi man, ma, aina, anna, ayu itu dan juga yang lain itu dijadikan sebagai syarat yang nanti kemudian ada jawab syaratnya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Siapapun yang menyaksikan atau yang menyaksikan masuk bulan Ramadan, falyasumhu, maka dia wajib puasa. Berarti di sini man ini ya, kalau kita lihat faman syahida minkum syahra falyasum, di sini kan hukumnya adalah perintah puasa.
Perintah puasa wajib bagi siapa? Wajib bagi siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan, siapapun. Berarti semuanya. Apakah ada pengecualian? Di dalam ayat ini nggak ada, di dalam ayat lain atau hadis lain ternyata ada. Kita tahu bahwasanya ternyata anak kecil belum taklif, berarti anak kecil tidak termasuk ke dalam man, berarti anak kecil itu ditaksis. Terus juga orang kafir tidak masuk ke sini, maka mereka ditaksis. Atau orang yang haid, mereka sebagaimana di hadis Rasulullah SAW, mereka tidak wajib berpuasa, hingga akhirnya perempuan yang haid keluar dari atau tidak termasuk ke dalam man yang ada di ayat ini. Selain yang ditaksis tadi, selain individu-individu yang dikecualikan oleh dalil lain, maka berarti semua manusia masuk ke dalam man, syahidan minkum syahra. Jadi siapapun, ya siapapun, saya, antum, mereka. Nah, atau contoh yang lain dari isim syarat. Ini kan faman itu syaratnya, jawab syaratnya adalah falyasum. Nah, kalau ini ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliyiha, ini syaratnya. Ayyuma imra'atin, wanita manapun, nakahat bighairi izni waliyiha, yang nikah tanpa izin dari walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya itu batal. Fanikahuha batil ini adalah jawab syarat. Hadis diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, di sini dikatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliyiha, wanita manapun yang nikah tanpa izin walinya. Berarti siapapun, seluruh wanita masuk ke dalam hadis ini. Apakah ada pengecualian atau enggak? Dicari dulu dalam hadis atau dalam ayat yang lain. Ternyata dalam hadis Rasulullah SAW ada bahwasanya seorang janda itu lebih berhak kepada dirinya daripada walinya, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. At-tayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Hadis ini mengeluarkan atau mengecualikan janda daripada hadis ini, hingga akhirnya hadis ini meskipun lafadznya lafaz umum, awalnya cakupannya seluruhnya, tapi ternyata ada pengecualian, hingga akhirnya yang masuk ke dalam hadis ini hanya wanita-wanita yang yang perawan saja. Kalau yang janda dia dikecualikan dari hadis ini. Karena kalau yang perawan, ya kan dalam mazhab Syafi'i juga gitu. Yang perawan dia nikah harus atas izin wali. Sedangkan kalau yang janda nggak harus izin wali. Nah begitu. Terus kemudian redaksi am yang lain adalah isim mausul. Isim mausul seperti allazi, allati, allati, dan ma. Isim mausul yang menyambungkan antara satu kata dengan satu kata yang lain. Atau bisa kalau bahasa Indonesia itu seperti yang atau yaitu. Contohnya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba, la yaqumuna, mereka itu tidak berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang diganggu setan. Karena emang kehidupan orang yang memakan riba ya seperti itu, goyang. Apalagi kalau dia udah ngutang, bunganya gede, oh dia goyang banget pasti. Nah, alladzina di sini berarti orang-orang. Siapa aja yang masuk ke dalam ayat ini? Semua orang. Mau muslim, mau kafir, semuanya masuk. Apakah ada pengecualian dalam ayat ini? Dicari dalam ayat, dicari dalam hadis, ternyata nggak ada. Karena tidak ada istilahnya riba dibolehkan bagi orang kafir. Tetap aja riba haram, mau orang muslim ataupun orang kafir. Maka berarti ayat ini Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba, berarti masuk ke dalamnya semua orang, mau muslim mau kafir, karena tidak ada pengecualian, tidak ada takhsis. Nah, lafaz yang lain, lafaz am yang lain adalah kata kullu dan kata jami'. Contohnya, kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap jiwa za'iqatul maut akan merasakan kematian. Apakah ada pengecualian atau enggak? Dalam ayat ini enggak ada. Karena pasti semuanya akan wafat. Ya, bahkan sampai malaikat yang terakhir wafat, yang peniup sangkakala juga dia akan wafat terakhir kan. Setelah tugasnya selesai, maka dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya akan wafat. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut di sini cakupannya umum tanpa terbatas karena tidak ada ayat atau hadis yang mentaksis ayat ini. Nah, contoh yang lain adalah ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah zinatakum, perhiasan kamu, 'inda kulli masjidin, ketika kamu masuk ke setiap masjid. Maksudnya pakailah pakaian yang bagus, jangan burik, jangan kotor, jangan belepotan gitu. Kalau kamu mau masuk masjid, maka ambillah atau pakailah pakaian yang paling bagus. Inda kulli masjidin, ke semua masjid, masjid manapun. Ya masjid rumah ini, masjid kompleks itu, masjid kota itu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid manapun. Apakah ada pengecualian? Enggak. Berarti ayat ini cakupannya umum. Nah, contoh yang lain yang menjadi perdebatan orang-orang dari dulu sampai sekarang adalah hadis Rasulullah SAW, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata kullu di situ artinya kan semua, setiap. Nah, apakah di situ ada ada pengecualian atau enggak? Kata kullu, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap hal baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah, adalah sesat. Yang semua sepakat bahwasanya ini adalah lafaz umum karena ada kata kullu. Yang menjadi pertanyaan adalah ada taksis atau enggak? Ada pengecualian atau enggak? Karena sebagaimana kaidah yang digunakan di dalam lafaz am, setiap lafaz am itu pasti ada kemungkinan untuk ditaksis. Pasti ada kemungkinan. Meskipun ujung-ujungnya nanti kalau ada dalil yang mentaksis maka jadi ditaksis, jadi dibatasi. Tapi kalau misalkan dalilnya nggak ada, ya berarti kembali kepada asal, yaitu berlaku secara umum. Kayak kullu nafsin dha'iqatul maut, ayatnya berlaku secara umum tanpa terbatas. Dicari-cari dalil nggak ada yang menyatakan bahwasanya ada jiwa yang tidak akan mati. Oke, berarti ayat itu tidak ditaksis. Nah, sedangkan hadis Rasul yang ala inna kulla muhdatsatin bid'ah, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, kata kullu di sini apakah ada pengecualiannya atau enggak? Kalau ada pengecualian maka berarti sebagian aja. Ada yang keluar dari hadis ini. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada pengecualiannya, maka iya berlaku untuk semua. Nah, di sini orang bisa berbeda pendapat. Kalau di sini kan kullu muhdatsatin bid'ah, setiap hal baru adalah bid'ah. Jelas kita semua sepakat bahwasanya tidak semua hal baru adalah bid'ah. Karena hal baru dalam agama itu bid'ah, sedangkan hal baru dalam urusan dunia nggak bid'ah. Berarti kan dalam kata kullu di sini cakupannya nggak umum, karena ada batasannya, yaitu tadi bid'ah, hal-hal baru yang ada dalam urusan duniawi itu tidak termasuk ke dalam hadis kullu muhdatsatin bid'ah. Yang masuk ke dalam kullu muhdatsatin bid'ah hanyalah urusan-urusan baru atau hal-hal baru dalam agama. Yang jadi masalah adalah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Apakah ada pengecualian di sini atau enggak? Ada yang menyatakan bahwasanya di hadis ini tidak ada pengecualian. Berarti segala macam hal bid'ah di dalam agama itu semuanya sesat. Itu. Tapi ternyata ada juga yang menyatakan bahwasanya kata kullu di sini ada taksisnya, ada pengecualiannya. Maka hingga mereka menyatakan bahwasanya
Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah atau yang dhalalah. Bahkan Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, beliau membagi bid'ah itu menjadi 5 sebagaimana hukum syariat. Ada bid'ah wajib, contohnya seperti membuat mushaf di zaman Abu Bakar dan zaman Utsman, atau mempelajari qiraat, mempelajari nahwu, itu wajib. Ada juga nanti bid'ah yang mustahab, terus ada bid'ah yang mubah, terus ada bid'ah yang makruh, dan juga ada bid'ah yang haram. Nah, itu perbedaan pendapat dalam masalah bid'ah ini urusannya gara-gara perbedaan dalam kasus apakah ada taksis di dalam kata kulla bid'atin dhalalah atau enggak. Yang menyatakan ada taksis berarti menyatakan bahwasanya ada bid'ah yang tidak dhalalah. Kalau yang menyatakan tidak ada taksis, tidak ada pengecualian, berarti segala macam bid'ah di dalam agama itu sesat. Ya, perdebatan ini udah berjalan dari dulu sampai sekarang. Jadi, ya silahkan antum teruskan aja debatnya. Tapi kalau ingin selesai debatnya, kita tahu kuncinya perbedaannya adalah di titik ini, dalam taksis mengenai penggalan hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, yang terakhir dari lafaz-lafaz umum adalah an-nakirah fi siyaqin nafyi. Satu kata yang nakirah berarti tidak ada alif lamnya, gitu kan? Namun dia berada dalam konteks fi siyaqin nafyi. Konteks kalimat itu untuk menafikan, untuk menyatakan tidak ada. Contohnya, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk untuk ahli waris. Nah, berarti karena di sini ini kata nakirah, wasiyatun, la wasiyata, dan juga fi siyaqin nafi, yaitu la wasiyata, berarti hadis ini berarti tidak ada wasiat untuk ahli waris, berarti sama sekali nggak boleh ada wasiat. Sama sekali. Wasiat dalam bentuk apapun, wasiat berapapun, semuanya tidak boleh. Nah, gitu. Jadi hukumnya adalah dilarang. Yang menjadi objek hukumnya apa? Adalah wasiat bagi ahli waris. Wasiat dalam bentuk apapun dilarang, karena lafaznya adalah lafaz umum. Contoh yang lain adalah la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Berarti bentuk apapun pemaksaannya, mau pemaksaan secara halus ataupun pemaksaan secara kasar, tidak boleh kita melakukan pemaksaan kepada orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Biar orang masuk ke dalam agama Islam itu dengan kesadaran dia sendiri. Nah itu tadi yang sudah kita bahas dari definisi, lalu kemudian ada redaksi umum itu apa aja. Lalu sekarang kita masuk ke dalam beberapa permasalahan yang ada di dalam lafaz am ini. Masalah pertama, jika ada suatu nas dengan lafaz umum, maka bagaimana? Jumhur menyatakan bahwasanya hukumnya berlaku untuk semua individu yang berada di bawah kata umum itu. Ini yang dari tadi saya sebutkan dari awal. Jadi ketika ada ayat innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, maka yang pertama kali kita pegang adalah semuanya kemungkinan masuk ke dalam sini. Meskipun ada juga kemungkinan nanti ada pengecualiannya. Nah, karena yang saya ambil adalah pendapat jumhur. Jadi ketika ada satu dalil di dalamnya ada lafaz umum, maka hukumnya berlaku untuk semua individu yang berada di bawah kata umum itu. Pendapat kedua, ini dianut oleh sebagian Asy'ariyah. Mereka menyatakan bahwasanya hukumnya mauquf hingga datang dalil lain yang menunjukkan bahwasanya hukumnya berlaku secara umum atau khusus. Jadi, menurut pendapat kedua ini, ketika Allah berfirman atau ketika Rasul bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, kita nggak bisa memastikan nih apakah kullu bid'atin dhalalah ini berarti semua bid'ah adalah sesat atau tidak semua bid'ah adalah sesat. Kita harus cari dalil dulu apakah ada taksisnya atau enggak. Kalau ada taksisnya atau ada pengecualiannya, maka berarti baru kita bisa mengambil hukum bahwasanya hadis ini berlakunya secara khusus aja. Tapi kalau nggak ada pengecualian, baru kita bisa
menyatakan bahwasanya hadis ini berlaku secara umum. Jadi kalau jumhur secara langsung bilang, pokoknya kalau ada lafaz umum, maka kemungkinan pertama semuanya kena, kemungkinan kedua bisa jadi ada pengecualian. Kalau menurut Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah pendapat kedua ini, kalau ada satu teks yang di dalamnya ada lafaz umum, kita jangan dulu bilang semuanya kena atau enggak. Kita harus cari dalil dulu, apakah ini berlakunya umum atau khusus. Sebagai kehati-hatian, mungkin seperti itu. Pendapat ketiga, Abu Abdullah Al-Balkhi dari mazhab Hanafi dan juga Abu Ali Al-Jubai dari Mu'tazilah, mereka menyatakan bahwasanya hukumnya berlaku secara terbatas dengan batasan yang paling minimal atau akhossul khusus. Jadi ketika Allah berfirman innal insana lafi khusrin, berarti berlakunya bukan untuk semua manusia, berarti hanya 1-2. Kecuali kalau misalkan ada dalil lain yang menjadikan dia berlaku secara umum. Nah, tapi yang kita pegang dan yang kita jalankan adalah yang pendapat jumhur ini, yang menyatakan kalau ada satu dalil umum, maka kemungkinan pertama semuanya kena dalam dalil ini, kemungkinan keduanya bisa jadi ada pengecualian. Kalau ada pengecualian maka berarti itu dikecualikan, kalau enggak maka enggak ada pengecualian. Itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua, ragam cakupan lafaz umum. Terdapat 3 jenis lafaz umum dari sisi cakupannya. Yang pertama, lafaz umum yang hanya dimaksudkan untuk umum. Jadi yang tidak ada pengecualiannya. Contohnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di atas bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali kewajiban Allah lah yang memberikan dia rizki, atau rizkinya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lafaz umum karena di sini ada ma, semua gitu. Nah, itu lafaz umum yang berlaku secara umum, dimaksudkan secara umum dan tidak ada taksisnya. Itu sama seperti kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu lafaz umum yang hanya dimaksudkan untuk umum, tidak ada taksis, tidak bisa dikecualikan. Nah, yang jenis yang kedua adalah lafaz umum yang jelas hanya dimaksudkan untuk khusus. Jadi meskipun dia lafaznya umum, tapi secara logika, secara bahasa kita tahu bahwasannya redaksi itu nggak berlaku secara umum, tapi sebagian aja. Contohnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sini Allah menyatakan walillahi 'alan nas, dan hak Allah kepada seluruh manusia, kewajiban bagi seluruh manusia, hajjul bait, untuk melaksanakan haji di Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Tapi kan akhirnya kata nas di situ yang artinya manusia ternyata bukan dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, tapi dimaksudkan hanya untuk man istata'a ilaihi sabila. Jadi meskipun kata nas di situ adalah kata umum, tapi maksudnya adalah hanya sebagian saja. Nah, contoh yang lain adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, kata kullu di sini menurut saya pribadi dan pendapat yang saya ambil, bukan menurut saya sebenarnya. Pendapat yang saya ambil bahwasanya hadis ini, kata kullu, 2 kata kullu yang ada di dalam hadis ini itu masuknya ke dalam jenis yang kedua, lafaz umum yang hanya dimaksudkan untuk khusus. Ya, kecuali pendapat yang satu lagi yang menyatakan bahwasanya kulla bid'atin dhalalah ini lafaz umum dan dimaksudkan untuk umum tanpa ada pengecualian, yaitu biarin mereka berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang saya ambil adalah ini masuk ke dalam jenis yang kedua. Lalu kemudian jenis yang ketiga, nah ini yang menjadi masalah, yaitu lafaz umum yang tidak memiliki keterangan lebih lanjut, apakah hanya untuk umum atau hanya untuk khusus. Jadi kalau tadi lafaz umum yang jelas untuk umum, satu lagi yang lafaz umum yang jelas untuk khusus terbatas. Yang jadi masalah adalah ketika lafaz umum tapi nggak ada keterangan apakah ini berlaku secara umum atau secara khusus. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat bagaimana masalah yang ada di bawah. Masalah ketiga,
Apakah cakupan lafaz umum kepada individu di bawahnya itu qat'i? Dalam arti semua individu harus masuk, atau zanni dalam arti ada individu yang boleh tidak masuk. Jumhur menyatakan cakupan lafaz itu zanni. Maksudnya ketika ada satu lafaz yang tadi innal insana lafi khusrin, cakupan lafaz insan kepada seluruh manusia itu zanni. Maksudnya berarti kemungkinan semuanya masuk, tapi kemungkinan juga ada takhsisnya. Lihat, ya, ini kan zanni, dan perhatikan juga dari tadi saya menyatakan dengan istilah kemungkinan, mungkin. Sedangkan mayoritas Ahnaf mereka menyatakan bahwasanya cakupan lafaz umum itu qat'i. Ketika ada satu dalil yang di dalamnya ada lafaz umum, lalu kemudian tidak ada pengecualiannya atau tidak ada keterangan apakah ini berlaku secara umum atau khusus, maka menurut Ahnaf ini berlaku secara umum dan seluruhnya pasti masuk ke dalam lafaz ini. Tidak menggunakan redaksi kemungkinan sebagaimana yang dari tadi saya sampaikan. Nah, maka ketika ada satu nas di dalam ayat satu nas yang di dalamnya terdapat lafaz umum, seperti firman Allah Subhanahu wa taala az-zaniyatu waz-zani. Ini adalah lafaz umum. Kenapa? Karena dia mufrad dan juga dia ada alif lamnya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah masing-masing dari mereka itu 100 cambukan bagi pezina laki-laki ataupun pezina perempuan. Menurut jumhur, maka hukum kewajiban rajam pada seluruh pelaku zina adalah zanni. Kenapa? Karena ada kemungkinan takhsis, hingga ada kemungkinan bahwasannya ada sebagai pelaku zina yang tidak dirajam. Tuh. Jadi jumhur ngomongnya mungkin. Sedangkan menurut Ahnaf, hukum kewajiban rajam kepada seluruh pelaku zina adalah qat'i. Sampai jelas ada dalil lain yang mentakhsis dia. Kalau nggak ada ya berarti qat'i. Bedanya, ini sebenarnya kelihatannya permasalahannya nggak besar-besar amat. Tapi menjadi besar adalah ketika nanti akibat dari perbedaan pendapat. Akibat dari perbedaan ini, akibatnya ke dalam fikih. Karena ternyata akibatnya itu menjadi besar. Contohnya, nih implikasi perbedaan pendapat gara-gara jumhur menyatakan zanni, Ahnaf menyatakan qat'i. Implikasi perbedaan pendapat yang pertama adalah pertentangan lafaz umumnya qat'i dengan dalil yang zanni. Gini, maksudnya ketika ada ayat atau hadis mutawatir yang di dalamnya ada lafaz umum, lalu kemudian bertentangan dengan suatu hadis yang di dalamnya mentaksis, yang di dalamnya ada keterangan mentaksis ayat atau hadis mutawatir yang tadi. Nah, menurut Ahnaf, karena cakupan hukum dalil umum itu qat'i, maka dalil umum yang qat'i atau Al-Quran dan hadis yang mutawatir itu tidak bisa ditaksis atau dibatasi cakupannya oleh dalil zanni, yaitu khobar ahad dan qiyas. Nih, sedangkan menurut jumhur, karena cakupan hukum dalil umum itu zanni, maka dalil umum yang qat'i boleh ditaksis oleh zanni. Jadi, kalau ada Al-Quran dan kalau ada lafaz umum dalam Al-Quran dan hadis mutawatir, menurut Ahnaf itu nggak boleh ditaksis oleh khobar ahad dan qiyas. Sedangkan menurut jumhur itu boleh ditaksis dengan khobar ahad ataupun dengan qiyas. Perbedaannya di situ. Nanti ke bawah lebih banyak lagi contoh kasus. Ini contoh kasus. Pertama, hewan yang disembelih tapi lupa tidak menyebut nama Allah. Antum nyembelih hewan karena udah kebiasaan, atau di antara antum ada yang kerja di tempat pemotongan hewan. Karena udah biasa, gitu langsung cepok. Nah, antum muslim. Lalu kemudian, ya kan antum kan muslim, antum bekerjanya di situ. Nah, menjadi permasalahan adalah karena Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi."
janganlah kalian makan dari apa yang lam yudzarismullah alaih, yang tidak disebutkan nama Allah kepadanya, yaitu ketika disembelih. Nah, ayatnya seperti ini. Ayatnya berlaku secara umum kalau kita lihat. Kenapa? Karena ada mimma. Di situ ada kata ma yang artinya umum, berarti semua, apapun. Wala ta'kulu mimma, janganlah kamu makan apapun lam yudzarismullah alaih, yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, ini kan Al-Quran. Ayat Al-Quran itu kan qat'i. Nah, yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Ini dalilnya zonni. Diriwayatkan dari Siti Aisyah. Siti Aisyah bercerita bahwasanya anna qauman qalu, ada sekelompok orang yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana billahmi. Ada satu kelompok orang yang datang kepada kami dan bawa daging. La nadri adzakarasmallahi alaihi amla. Mereka bawa daging kepada kami, ngasih, tapi kami nggak tahu ini. Apakah daging ini tadi ketika menyembelih itu disebutin nama Allah atau enggak? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, sammu alaihi antum wa kulu. Sebutlah nama Allah atau sebutlah bismillah bagi daging itu, wa kulu, lalu kemudian makanlah. Ya kan sekarang antum kalau beli ayam geprek di jalan, apakah antum tahu ayam itu ketika disembelih orangnya nyebut nama Allah atau enggak? Kalau misalkan antum langsung datang, langsung beli ayam di tetangga, terus tetangga yang nyembelihin dan antum menyaksikan, antum kan tahu dia nyebut nama Allah atau enggak. Kalau sekarang daging-daging yang bertebaran di pasar ini, kita kan nggak tahu apakah nyembelihnya benar atau enggak. Apakah ketika disembelih itu baca bismillah atau enggak. Nah, tapi dari hadis ini kita tahu bahwasanya dalam kasus semacam itu, kita tahu di sini orangnya pada muslim, mayoritas adalah muslim. Dalam kasus apakah kita tahu apakah daging yang ada di hadapan kita ini ketika disembelihnya nyebut nama Allah atau enggak? Kata Rasul, tinggal sammu alaihi antum wa kulu. Bacalah bismillah untuk daging ini, lalu kemudian makan. Nah, dan waruwiya, dan diriwayatkan an Nabi. Ini mursal. Dan ini kalau kata ruwiya itu berarti ada kemungkinan doa. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dhabihatul muslimi halalun." Hewan sembelihan orang muslim itu hukumnya halal. Zakarosmallahi alaihi ta'ala, zakarosmallahi ta'ala am yazkur. Terserah apakah dia menyebutkan nama Allah atau enggak. Nah, ini kan ada pertentangan, bukan pertentangan, ya seolah-olah ada pertentangan antara ayat dan hadis. Kalau ayat di atas bilangnya jangan makan apapun yang enggak disebutin nama Allah. Kalau hadis di bawah menyatakan bahwasannya kalau nggak disebutin nama Allah, tinggal baca basmalah aja. Habis itu tinggal makan. Kan? Masalahnya di situ. Karena ini adalah ayat Quran dan ini adalah qat'i, sedangkan ini hadis Rasulullah SAW dan ini zonni. Pertentangan antara yang qat'i dengan yang zonni. Bagaimana hukumnya? Ada perbedaan menurut Ahnaf dan juga menurut Jumhur. Menurut Ahnaf, menyebut nama Allah adalah syarat penyembelihan. Menurutnya, jika hewan itu tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih, maka ia haram dimakan. Alasannya adalah karena ayat di atas itu umum. Berarti hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih adalah haram. Terlepas apakah yang menyembelih itu muslim atau kafir. Tidak menyebut nama Allah itu karena lupa ataupun sengaja. Tuh. Jadi tetap haram. Mereka tidak melihat hadis di atas bisa mentaksis ayat yang di atas. Iya, karena menurut Ahnaf tadi dibilang di sini, yang qat'i tidak bisa ditaksis dengan dalil yang zonni. Jadi ayat ini tidak bisa ditaksis dengan hadis yang ini. Gitu. Sedangkan pendapat itu juga diambil oleh mazhab Zahiri dengan argumentasi yang sama. Ternyata pendapat ini juga
digunakan oleh Imam Ahmad dalam satu riwayat dan juga oleh Imam Malik. Tapi bukan karena menolak takhsis. Jadi Imam Ahmad menganggap hadis itu tidak sahih, hingga beliau tidak menjadikannya sebagai dalil. Itu argumentasi Imam Ahmad. Sedangkan Imam Malik menganggap bahwasanya ayat itu menasakh hadis di atas. Jadi maka meski hasil ijtihadnya sama, jadi meskipun hasil ijtihadnya sama, jadi dalam kasus hewan yang enggak disebutin namanya itu haram, baik menurut Ahnaf atau mazhab Zahiri atau Imam Ahmad atau Imam Malik, tapi ternyata proses menuju pendapat itu berbeda. Tuh. Jadi dari kasus ini kita bisa tahu bahwasanya perbedaan pendapat di antara mazhab atau perbedaan metode di antara para mazhab itu ujung-ujungnya bisa jadi pendapatnya sama atau bisa jadi pendapatnya beda. Seringnya pendapatnya beda, tapi di sini pendapat sama namun munculnya dari metode yang berbeda-beda. Gitu. Nah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan riwayat lain dari Imam Ahmad, Imam Ahmad itu pendapatnya diriwayatkan, bukan ditulis dalam buku. Nah, nanti kalau misalkan nggak tahu, kalau nanti di depannya akan ada mata kuliah membahas kitab fikih, antum akan ketemu lagi dengan saya, maka bisa jadi kita akan bahas mengenai kenapa dalam mazhab Imam Ahmad itu bahasanya adalah riwayat. Kalau Imam Syafi'i itu perbedaannya qaul 1, qaul 2, qaul qadim dan qaul jadid. Sedangkan Imam Ahmad itu riwayat 1, riwayat 2. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dalam kasus ini cakupan hukum yang terdapat di ayat itu dibatasi oleh hadis. Jadi hadis itu mentaksis ayat yang di atas. Hingga jika kita tahu yang menyembelihnya adalah muslim dan kita ragu apakah dagingnya disebutkan nama Allah atau tidak, maka ia halal dengan disebutkan nama Allah sebelum dimakan. Nah, itulah mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain dalam kasus ini. Karena mazhab Syafi'i menyatakan hadis ini meskipun dia hadis ahad, dia bisa mentaksis ayat ini meskipun dia qat'i. Nah, kasus yang kedua ini adalah orang yang berhak dihukum mati tapi ia berlindung di kawasan Masjidil Haram. Orang yang berhak dihukum mati ini adalah pelaku zina muhsan atau pelaku pembunuhan yang disengaja. Kalau pelaku zina muhsan itu kan hukumannya rajam sampai mati. Kalau orang yang melakukan orang yang melakukan pembunuhan dengan disengaja, maka hukumannya adalah qisas, dia dibunuh lagi kan. Nah, dua macam ini. Nah, atau misalkan ada lagi orang yang berhak dihukum mati seperti orang yang berkhianat kepada Rasulullah SAW, dia berhak dihukum mati. Nah, tapi dia berlindung di kawasan Masjidil Haram. Maksudnya apa? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun untuk manusia adalah yang di Mekkah, mubarakan, yang diberkahi, wa hudan lil 'alamin, dan juga petunjuk bagi seluruh umat manusia, seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Dalamnya ada tanda-tanda yang jelas dan juga ada. Nah, wa man dakhalahu kana amin. Siapapun yang masuk ke dalamnya, maksudnya adalah Masjidil Haram, kana amina, dia berada dalam kondisi aman, maka dia akan terlindungi. Jadi tekstual ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa yang masuk ke kawasan Masjidil Haram maka ia aman, berarti tidak terlindungi. Nah, ayat ini kalau antum buka medsos beberapa hari ke belakang, yang kasus di Bekasi itu orang yang datang ke masjid pakai masker, terus dilarang, disuruh buka masker sama pengurus masjid yang salah paham terhadap Al-Quran. Dia membawa-bawa ayat ini, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid itu dia aman. Itu dia keliru. Kenapa? Karena ayat ini lagi ngomongin Masjidil Haram. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Itu pun amannya bukan aman dari penyakit. Amannya itu maksudnya adalah tidak boleh dibunuh. Jadi ngaco dia bawa ayat ini terus bilang orang yang masuk masjid itu pasti aman, nggak akan kena penyakit. Itu penafsiran yang salah. Karena ayat ini konteksnya adalah Masjidil Haram. Yang kedua, maksud dari aman itu adalah tidak boleh dibunuh. Nah,
Para ulama sepakat bahwasanya jika kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan melukai, jinayatul atrof, antum antum berantem pakai pedang, terus kemudian melukai, atau antum melukai orang gitu, maka ia boleh dihukum qisas di wilayah Masjidil Haram. Jadi meskipun melakukannya di luar, terus kemudian masuk ke Masjidil Haram biar aman, dia boleh dihukum, karena hukum qisas bagi dia adalah yang sesuai dengan kejahatannya. Kalau dia dia hanya melukai, ngebeset tangan, maka dia dibeset lagi tangan. Kalau misalkan dia motong jari orang, maka dia hanya dipotong jarinya aja. Nah, itu jika jinayatnya adalah jinayatul atrof, hanya melukai saja. Dan juga para ulama sepakat jika orang melakukan kejahatan di wilayah Masjidil Haram dan kejahatannya itu kejahatan yang menghalalkan darah, seperti membunuh dengan sengaja atau berzina maksud. Dan naudzubillah kalau ada orang yang melakukan zina di dalam Masjidil Haram. Tapi kalau orang membunuh sengaja di Masjidil Haram kan bisa jadi ada. Nah, maka ia boleh dihukum mati di wilayah itu langsung. Jadi orang lagi umroh, orang lagi tawaf, terus kemudian sengaja bunuh orang, maka orang itu bisa diqisas saat itu juga. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi." Janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kamu di dalam Masjidil Haram. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kamu, ya perangi balik mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, begitulah jaza bagi orang kafir. Nah, jadi dua hal ini sepakat para ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika melakukan kejahatannya di luar wilayah Masjidil Haram, lalu dia berlindung ke Masjidil Haram. Dia melakukan pembunuhan di luar, terus dia kemudian bersembunyi di wilayah Masjidil Haram. Masjidil Haram kan luas dan juga 24 jam terbuka. Atau dia melakukan zina muhsan, terus kemudian mau dihukum rajam, dia lari ke Masjidil Haram. Apakah dia bisa diqisas di dalam Masjidil Haram atau dia harus dikeluarin dulu? Nah, ini masalahnya. Menurut Ahnaf, mereka menyatakan bahwasanya orang tersebut tidak boleh dihukum mati di dalam wilayah Masjidil Haram, tapi ditunggu hingga keluar, lalu bisa dihukum mati di luar wilayah itu. Mereka berdalil dengan tekstual ayat di atas dan menyatakan bahwa ayat di atas berlaku secara umum, sehingga siapapun yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia akan selamat, baik dia orang baik ataupun dia penjahat. Pokoknya siapapun yang masuk ke dalam Masjidil Haram dia akan selamat dan tidak boleh dibunuh. Itu menurut Ahmad. Sedangkan menurut jumhur, mereka menyatakan bahwasanya orang tersebut boleh dihukum mati di dalam Masjidil Haram. Tuh, meskipun di luar, terus kemudian bersembunyi di dalam Masjidil Haram, menurut jumhur itu boleh dijatuhi qisas, dihukum mati di Masjidil Haram. Mereka berdalil dengan qiyas terhadap ayat 191 di atas. Ini ayat 91 ini, 191 yang menyatakan kalau membunuh di dalam maka boleh bunuh juga di situ. Nah, qiyasnya di dalam dan di luar itu kan hanya tempat saja, tapi dua-duanya sama-sama melakukan pembunuhan, maka baik di dalam ataupun di luar harusnya masuk ke dalam ayat ini menggunakan qiyas. Nah, dengan itu maka keumuman ayat 97 ini ditakhsis dengan qiyas. Ayat 97 yang menyatakan waman dakhalahu kana amina, siapapun yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu aman, tidak boleh dibunuh, itu ditaksis dengan qiyas ke sini. Jadi taksisnya bukan dengan ayat ini, tapi taksisnya dengan qiyas, bahwasanya yang membunuh di luar haram itu yang membunuh di luar haram itu hukumnya sama dengan yang membunuh di dalam haram, di dalam Masjidil Haram. Hukumnya sama, mereka boleh dihukumi qisas di dalam Masjidil Haram. Nah, itu teman-teman kira-kira yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini mengenai lafaz am. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.